Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Pada malam ini, malam Kamis ya, Kamis malam ya. Berarti waktunya manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk kesempatan ini, saya membawa manajerial dulu ya. Manajerial dulu. Di manajerial, kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengutamakan kepentingan organisasi di samping kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi organisasi harus menjadi yang utama ya, itu ya. Dan Anda harus melakukan memilih ya. Saya buat dulu ini. Anda harus memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik ya. Memilih yang terbaik atau yang ideal atau yang ideal ya. Pilih yang terbaik atau yang ideal. Nah, ini bisa dilakukan kalau Anda memahami bahwa manajerial ini ditujukan untuk mengetahui siapa yang paling memahami prinsip berorganisasi. Itu kuncinya di sana ya. Jadi siapa yang memahami prinsip berorganisasi. Nah, kemarin saya masih memberikan soal-soalnya yang masih pendek ya, belum memberikan soal-soal yang hot atau yang panjang-panjang. Nanti ada tekniknya yang membedakan bagaimana kita mengerjakan soal-soal yang panjang itu. Nah, baik kita mulai teman-teman, tetapi sebelumnya apakah sudah terdengar? Kalau sudah terdengar, ketik yes. Baik, kita akan memulai. Sudah. Nah, di sini nomor satu, silakan jawaban Anda apa? Ini harusnya sudah dibaca dulu ya. Sudah dibaca dulu harusnya. Ya, harusnya sudah dibaca. eh Anda termasuk ke dalam salah satu tiga kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah kamu kerjakan. Kamu bagaimana kamu mengatasinya? Silakan. Ini kemampuan Anda melakukan kerja, kemampuan Anda melakukan menghandle sebuah masalah, apa yang Anda lakukan. Yuk, yang lainnya. Yang lainnya apa? Pilih jawaban yang sifatnya memang semua jawaban memiliki nilai, tetapi kita harus mendapatkan nilai 4. Ingat ya, kita harus mendapatkan nilai 4. Walaupun ini boxnya 5 ya. Tapi seharusnya kan 4. Nah, kita pilih jawaban yang memiliki nilai 4. Pilih jawaban yang paling ideal. Jadi, kalau gini, logika berpikirnya begini. Logika berpikirnya begini. Anda ini bos. Anda ini adalah ya. Anda ini bos. Nah, kalau bos ini jarinya itu. Ini bos lah ya. Anda bos. Nah, si bos itu memiliki anak buah. Si A, si B, si C, si D, si E. Nah, jika Anda menjadi bos di sini, Anda menjadi bos ya. Anda menjadi bos di sini. Dari kelima ini, kira-kira kalau Anda ingin meraih seorang karyawan, siapa yang akan Anda pilih? Dipilih itu yang terbaik untuk organisasi Anda atau perusahaan Anda. Nah, logikanya seperti itu ya, logikanya. Lihat, saya akan mencontohkan satu dulu, satu saja ya. Yang lainnya nanti Anda sudah dikasih triknya,
Anda tinggal mengerjakan yang lain-lainnya. Jadi gini, bekerja sama dengan dua kandidat lainnya untuk saling membantu, ya. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas, membaca buku penunjang Gramedia, mencari referensi Google, meminta bantuan. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda kalau diberikan tugas, maka Anda harus bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan menunjukkan sikap mandiri. Maka jawaban yang baik adalah ini. Saya akan memilih orang yang membaca referensi untuk menyelesaikan tugas. Referensi itu bisa bisa jurnal, bisa dari buku, bisa dari e-book, bisa dari video dan lain sebagainya kan. Nah, gitu kan. Ini kan diberikan tugas untuk Anda. Kenapa nggak kerjasama? Ya, jangan dipilih kan Anda harus menunjukkan kualitas yang terbaik dari kandidat. Anda harus menunjukkan yang terbaik, bukan tergantung pada orang lain. Itu ya jawabannya. Oke, nomor dua, silakan. Nomor dua tadi clue-nya, ambil yang terbaik untuk perusahaan Anda. Ambil yang terbaik untuk perusahaan Anda. Nomor dua apa jawabannya? Nomor dua, ah. Oke, kamu mempunyai keluarga luar negeri. Nah, Anda ini sebenarnya bukan manajerial. Soal ini adalah soal sosiokultural. Sosiokultural ini. Kalau ada saudara luar negeri, gimana? Yo, apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya, yang lain, nggak apa-apa salah sekarang di sini nggak apa-apa salah. Yang penting Anda sudah tahu bahwa oh, ini cara menjawabnya seperti itu. Jadi yang terbaik adalah ini. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari tentang keberagaman melalui tindakan sehari. Jadi ini sosiokultural yang masuk ke sini. Jadi sebenarnya kalau sosiokultural Anda lihatnya dalam mana yang paling bagus untuk toleransi, saling menghargai, itu ya. Kemudian tiga, nomor tiga, campuran ini. Nomor tiga, ayo nomor tiga. Nomor tiga, silakan. Silakan teman-teman. Yuk. Berarti Anda tidak boleh mengambil masalah apa ambil sendiri ya. Anda harus melaporkan ke pihak yang berwenang. Berwenang itu kan dari maskapai, dari mana-mana kan. Kemudian nomor empat, silakan teman-teman nomor empat. Caranya seperti tadi nih, saya masih ada nih, saya simpan ini. Anda sebagai bos yang sedang memilih anak buah, ya. Bos yang sedang memilih anak buah. Kalau Anda sudah paham caranya, itu akan sangat mudah ya untuk mendapatkan jawaban. Silakan teman-teman. Mengambil beberapa dokumen, tiba-tiba orang pelanggan marah. Nah, di sini Anda harus bisa mengontrol emosi. Emosi ya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Jawabannya yang D. Jadi, kalau kita lihat dari empat saja, adalah pilih jawaban yang paling idealis. Yang paling idealis. Yang idealis itu tidak harus sama dengan apa kebiasaan kita ya. Artinya kan di manajerial itu kita kemampuan kita memilih, mengambil sikap, menguji pengetahuan, keterampilan. Yang diuji pengetahuan dan keterampilan kita, bukan kepribadian kita. Nah, ingat ya. Nomor lima. Silakan nomor lima.
Kurir, ini Anda jadi kurir nih. Anda jadi kurir. Apa yang harus dilakukan oleh kurir? Silakan dibaca pelan-pelan. Ya, dibaca pelan-pelan. Jangan ingat sekali lagi jangan pernah membiarkan jawaban tanpa atau soal tanpa jawaban. Anda harus menjawab soal walaupun nembak. Ya, di ujian itu tidak boleh ada jawaban kosong. Nembak pun itu dapat poin satu minimal. Apalagi kalau Anda mendapatkan eh, rezeki Anda, itu Anda bisa nembak aja bisa dapat empat kan. Gitu ya. Oke, yang nomor 5, kurir. Nah, Anda meminta maaf kalau ada yang protes dan lain sebagainya terkait dengan pelayanan publik. Anda harus minta maaf sama mereka dan mendengarkan beritahu kepada atasan jika ada barang. Nah, Anda kan hanya mengantarkan, tapi Anda kan juga, walaupun Anda kurir, Anda perwakilan dari lembaga, perwakilan dari sebuah bisnis. Maka Anda pun atas nama lembaga harus minta maaf. Minta maaf dulu, baru menelpon bahwa ada yang uh, cekukar. Kemudian misalnya bersedia mengantarkan barang secepatnya. Apakah memang barang tersebut memang benar? Salahnya di siapa kan kita nggak tahu. Kita cuma kurir. Kita nggak tahu kan yang salah di mana. Makanya kita konfirmasi ke atasan. Ini ada barang yang salah, tolong dicek lagi. Salahnya di mana? Apakah salah penerima, pengirim, atau yang ngirim gitu kan? Nah itu kan kita hanya sebagai kurir ya. Kemudian nomor 6. Ayo, apa yang harus Anda siapkan? Nah, ini Anda adalah kemampuan Anda membuat, menganalisis, eh, mengambil apa ya, putusan, sikap yang benar-benar menguntungkan bagi bagi apa? Yo, yang mana? Jawabannya paling benar konsepnya yang benar. Konsepnya mau apa? Itu akan berpengaruh terhadap pelayanan, berpengaruh terhadap standnya, berpengaruh terhadap luasnya, nah, itu kan, terpengaruh terhadap bagaimana produk-produk itu ditampilkan. Jadi yang penting adalah konsepnya itu bagaimana. Ya. Sekarang nomor 7, ayo cek lagi mana yang paling bagus, mana yang paling menunjukkan bahwa orang tahu tentang aturan, tahu posisi, tahu aturan. Ditunjukkan nomor mana? Nomor 7. Tahu posisi, tahu aturan. Tahu posisi, tahu aturan. Nah, kenapa bukan sekarang pertanyaannya saya pilih buatin clue. A D E A D E A D E si A D ya. A D E A D E. Ini pilihan tertinggi nih. A D E. Silakan dipilih. Kalau kita lihat A, meminta maaf langsung. Kalau kita lihat A, artinya kesalahan itu ada di restoran. Anda sudah yakin bahwa kesalahan itu ada di restoran. Anda sudah yakin. Padahal tugas Anda sebagai ini nih. Ya kan itu yang pertama. Tapi apakah Anda tahu dia memesan apa? Gak ngerti kan? Gak ngerti. Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti. Kemudian minta maaf dan melaporkannya. Ya, karena yang tahu apa menu yang dipesan itu yang mana ya adalah yang mereka orang-orang dapur. Meminta maaf dan bagian dapur. Siapa yang berhak meminta bagian dapur? Anda berhak nggak? Ya enggak lah. Jadi jawabannya adalah D jawabannya. Anda cukup melaporkan karena orang dapur itu bekerja sesuai dengan order yang diberikan, bukan sesuai dengan yang diminta oleh Anda. Nah, itu kemampuan bagaimana Anda memahami bagaimana menjalankan sebuah organisasi. Hei, nomor 8, ayo, nomor 8. Nah, nomor 8. Nomor 8, boros, apalagi nah.
Nggak ada pilihan ganti yang baru ya. Oke, nomor 8. Apa yang harus dilakukan? Semua adalah apapun yang dilakukan di organisasi harus sesuai dengan perencanaan. Harus sesuai dengan ini. Jadi semua harus terencana dengan baik. Kalau misalkan tidak merencanakan baik sama dengan merencanakan kegagalan kan orang berpikirnya seperti itu kan. Jadi perencanaan yang baik itu 75% kesuksesan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 9, silahkan. Lulus perguruan tinggi negeri, bukan usah properti. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus yakin. Di sini poinnya adalah bahwa Anda harus yakin terhadap diri sendiri. Anda yakin terhadap diri sendiri. Siapapun yang menentukan hidup Anda adalah Anda karena Anda yang menjalani, ya kan? Nah, itu ya. Jadi Anda harus yakin dengan diri sendiri. Bagaimana bisa meyakinkan orang lain kalau diri sendiri nggak yakin? Anda tanya kepada diri Anda, yakin nggak akan menjadi P3K full time? Kalau Anda nggak yakin, gimana orang lain bisa yakin? Nah, untuk yakin, maka Anda harus belajar. Nah, ya. Berarti ya, Anda memantapkan diri, nggak usah didengar orang lain. Anda lebih fokus pada diri sendiri. Fokus aja dengan target tujuan. Ya, target tujuan ya. Nah, jadi nomor 9 adalah D. E. Nomor 10. Nah, ini adalah pelayanan publik, pelayanan. Utamakan pelayanan. Jadi apapun utamakan organisasi, utamakan kepentingan organisasi, utamakan kepentingan organisasi. Jadi prinsip begitu. Di manajerial itu kita harus mengutamakan kepentingan organisasi di atas apapun. Konsepnya seperti itu ya, konsepnya. Jadi pilih yang mana yang paling menunjukkan bahwa Anda paham, ya. Disuruh, nah ya disuruh naik ini aja. Lawang ada sedang kerjaan, nah, banyak sekarang naik naik ojek online, ojek ini. Oke, nah, kita evaluasi dari 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Dievaluasi dulu. 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa nih? Kita evaluasi apapun yang terjadi, kita dievaluasi. Ini namanya terminasi sementara. Wah, 8, ada yang 5, nggak apa-apa. Yang penting nanti konsepnya harus paham dulu ya. 5, 7, 6, nggak apa-apa. Yang penting nanti terbiasa. Saya nggak khawatir kalau sudah ketemu 2 kali atau 3 kali. Saya nggak khawatir Anda susah. Saya yakin Anda bisa. Tapi yang saya khawatir itu teknis. Oh ya, tadi Anda sudah mendengar paparan dari BKD Jatim nggak? Tadi saya sudah plot ada di TikTok saya, sudah di Instagram. Nah, Anda dengar nggak tadi? Nah, saya informasi sebelum lanjut gini ya, karena panjang. Jadi di Jatim itu mengatakan gini, CPNS itu SKD dan SKB. P3K, P3K ini disebutkan dia hanya bidang saja. Jadi kalau bidang saja berarti ini tidak ada gitu kan. Tapi kita juga jangan dulu apa ya, jangan dulu apa ya, jangan dulu apa ya. Oh iya, ini nggak ada sosiokultural manajerial. Jangan dulu karena kita belum ada permennya. Tapi saya bingung, pikir juga, kenapa orang yang Jawa Timur itu berani mengatakan bahwa hanya bidang saja, padahal di SKB di P3K kan ada teknis. Kalau bidang saja berarti teknis saja kan. Padahal di sana ada manajerial, kultural dan wawancara. Tapi kita tidak dulu jangan dulu terpengaruh dengan itu. Kita lihat nanti apa yang diujiankan. Tapi kita sudah siap-siap. Kalaupun nanti kita keluarnya memang betul bidang saja,
ya bidang saja. Kita terus setiap malam kita atau setiap pagi kita belajar kan. Tadi malam kita atau tadi pagi kita belajar tentang cairan ya. Ada yang sudah pusing ya, minta diulang lagi. Baik, besok kita ulang lagi ya, diulang lagi. Ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Yuk. Nah, di sini pun Anda harus di soal ini, Anda harus sadar diri. Semuanya deadline sebagai karyawan profesional, profesional itu harus tahu mana batasan kemampuan Anda. Ya, kemampuan, kekuatan, kelemahan, Anda harus paham. Jadi nomor 11 apa yang harus Anda lakukan? Ya, bukan, pokoknya saya harus kerjain, nggak juga. Anda harus tahu diri kalau nggak semuanya nggak beres, yang bermasalah juga ini juga. Jadi jawabannya itu yang paling benar adalah ini. Wih, mana ini? Nah, ini jawabannya. Ini ya. Kemudian nomor 12. Permasalahan perusahaan yang mengakibatkan penurunan finansial. Hal tersebut berdampak kepada bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan kantor, termasuk karyawan. Apa yang Anda lakukan? Ya, ada penurunan finansial. Kalau Anda jadi bos, ada 5 orang nih yang dilihat. Dia yang tetap bekerja seperti biasa sebelum-sebelumnya, nggak peduli ada penurunan finansial atau tidak. Yang penting saya harus bekerja. Membuat strategi baru, meningkatkan hasil kinerja, mempelajari hal yang mungkin menjadi penyebab. Sebagai karyawan yang saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan, tetap bertahan di perusahaan dan meminta perusahaan mencari jalan keluar. Nah, jawabannya apa? Yang paling enak adalah membuat strategi baru atau sebagai karyawan saya akan mengikuti arahan. B atau D? B atau D? Eh, apa yang Anda kan bukan pemimpin ya? Anda bukan pemimpin di sini. Karena tidak terjadi beberapa permasalahan perusahaan Anda yang akibat terjadi penurunan, hal ini tentu berdampak pada kelangsungan komponen perusahaan termasuk karyawan. Apa yang Anda akan lakukan? Ya Anda harus ikuti apa yang di arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. Kalau pindah perusahaan, ayo kita bikin strategi ya ikut. Jadi yang paling bagus adalah D. Kemudian nomor 13. Karena banyaknya tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda mengerjakan tugas yang deadline-nya juga bersamaan dengan tugas tim lain. Namun di tengah proses pengerjaan tugas tersebut kelihatan teman Anda kurang bersemangat mengerjakan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus tegas karena urusan ini nomor 13 Anda harus tegas. Menyemangati, Anda harus mengingatkan orang target tentang targeting kan ini target nih. Deadline yang kalau ada deadline antara gak usah ngobrol, Anda harus memintanya. Anda kan yang meminta bantuan, Anda memintanya. Ya, Anda memintanya. Eh, diminta karena Anda yang minta kan tadi. Jadi Anda minta lagi agar tugas itu diselesaikan tepat waktu. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah wisata ya, sangat ramai. Nah, ini ada ibu hamil. Nih, ini sering nih yang keluar kayak gini. Apa? Yang penting Anda bisa empati pada orang lain. Ini bisa keluar di soal wawancara kayak gini. Anda harus bisa empati pada orang lain, tapi tidak merugikan yang lainnya. Jadi jawabannya adalah apa? Empati pada orang lain, tapi tidak merugikan orang lain, orang yang lainnya. Ya, jawabannya berarti bertukar posisi. Ya, jadi gini ya, logikanya gini. Ini ini loket misalkan ya, ini tempat wisata misalnya. Ini tiket, ini tiket, ini tiket nih. Ini orang antri kan.
Ini antrian satu. Ini antrian Anda. Anda di sini nih. Yang si ini di sini. Yang siapa ini? Ibu hamil di sini. Anda nomor 2, ibu hamil nomor 10 misalnya. Nah, ini ada nomor 3. Anda tukeran dengan si ini. Anda pindah ke sini, si ibu pindah ke sini. Jadi tidak merugikan si ini. Coba kalau dia pindah disuruh pindah ke sini, kita ngerugikan dari sini ke sini kan. Begitu. Jadi kita tukeran judulnya. Tukeran. Jawabannya 14 adalah tukeran. Tukeran. Nomor 15. Yuk, nomor 15. Ini kayak kayak gini, selalu Anda orang ibu hamil, orang tua itu selalu ada pengecualian, ya. Ada pengecualian orang tua, ibu hamil, disabilitas. Anda harus ada pengecualian. Nah, ini jawabannya adalah E. Jadi, memberikan pengertian pada yang lain, baru melayani. Kalau ini melayani dulu, baru pengertian. Jadi, komunikasikan dulu pada orang lain, baru pengertian. Nomor 16, silakan. Nomor 16, silakan. Jawaban Anda apa? Sebagai seorang ASN, yuk, harus cermat di media sosial, ya. Silakan teman-teman, nomor 16. Silakan di nomor 16. Ada yang lain mau jawab? Yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Oke, nomor 16. ASN itu cermat berusaha. Oh, berarti jawabannya ini. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Jadi jangan sampai Anda terprovokasi. Kemudian nomor 17. Perusahaan harus peka kebutuhan karyawan. Jawabannya nomor 17 apa? Anda harus bisa cari yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Ya, bonus kalau bonus berat untuk karya untuk perusahaan berat, jangan membebani perusahaan. Kan judulnya yang paling bagus untuk perusahaan. Kalau minta bonus itu ini, ya yang paling bagus adalah ini. Kan tadi dibilang mana yang paling bagus untuk perusahaan. Kalau memberikan bonus, artinya perusahaan harus mengeruk uang, ngeluarin uang. Tapi kalau ada pinjaman, kebijakan pinjam baru, pinjaman karyawan, karyawan kan dipotong dari gajinya. Si si perusahaan tidak rugi di apapun kan. Gitu ya. Nomor 18. Ya, 18. Ya, Anda apakah mau Anda disalahin sama orang 18? 18 disalahin sama orang mau nggak? Silakan nomor 18. Nomor 18. Oh, kecil ya? 18, silakan 18. Sip. Anda harus mau dong, nggak jangan sampai Anda nggak mau disalahin walaupun itu kantor. Jadi kan nanti ada evaluasi bagian semua bagian. D dong. Nomor 19, ayo. Ini sosial kultural masuk ke sini. Tapi nggak apa-apa lah. Ada sosial kultural 3 berarti sosial kultural masuk sini ya. Berarti apa yang harus Anda lakukan? Apa yang kelihatan bahwa Anda adalah orang yang paling peduli, orang yang mau berinisiatif. Jawabannya, yo, yang mana? Ya, jawab benar. Jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah ya, ini ya.
Kemudian nomor 20, nomor 20. Suatu hari Anda akan mengadakan audit sebuah sekolah. Nah, sebuah sekolah auditnya ya. Audit sekolah. Apa yang harus Anda lakukan? Audit sekolah. Tapi mobil Anda mogok. Harus servis. Kepala sekolah memberikan uang. Kalau saya ambil. Tapi kalau di ujian nggak boleh. Jawabannya di ujian adalah C. Walaupun di sehari-hari diambil ya C aja. 21. 21. Ayo 21. Mengundurkan diri. Nih mengundurkan diri. Ini pengembangan diri dan orang lain. Judulnya pengembangan diri dan orang lain. Mana yang paling bagus? Pengembangan diri dan orang lain. Mana yang paling bagus? Pengembangan diri dan orang lain. Mana yang paling bagus? Kalau seminar, seminar itu tidak terlalu berdampak ya. Tapi kalau yang paling berdampak ada pelatihan. Dan masalahnya itu karena tidak memberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Memberikan kesempatan untuk pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan. Ini kan tidak tidak dijelaskan pelatihannya apa dan lain sebagainya. Biaya sendiri atau bagaimana. Berdampak buruk. Nah, jadi jawabannya adalah 21 adalah B. B. Kenapa bukan seminar? Seminar itu tidak akan berdampak. Jadi untuk merubah perilaku itu pelatihan. Kalau seminar itu hanya tidak akan betul berdampak. Seminar itu paling berapa jam? Cara baca cepat ya, cara baca. Ini kan sudah diberikan ya sebelumnya ya. Sudah diberikan sebelumnya. Soalnya kan sudah diberikan sebelumnya, Mas. Pak Samlim sudah diberikan sebelumnya. Saya pikir tinggal menunjukkan dan alasannya. Oh, jadi belum. Jadi belum dikerjain. Oke, berarti saya harus mengurangi kecepatan. Masih ada lah. Masih ada kesempatan untuk mengurangi kecepatan. Baik. Nomor 22 saya akan membiarkan dulu Anda membaca. Ayo. Oke. Dalam menjawab, Anda tidak boleh lebih dari 54 detik. Ayo, jawab. Baca dulu. Kalau yang belum. Ini sosiokultural nih. Sosiokultural. Cuek. Enggak kan? Enggak juga kan. Latar belakang berbeda. Enggak. Bukan sosiokultural. Kan. Yo, nomor 22 apa? Dibaca lagi. Ada orang yang mengkritik, apa yang harus Anda lakukan? Yuk, apa? Nomor sudah nih. Ya, menjadikan kritik menjadi kritik. Oh, wise. Bijaksana bener ya. Bijaksana benar kalian. Benar. 23, ayo 23. 23, ayo apa 23? 23, 23. Silahkan. Atasan presentasi besok. Kalau Anda presentasi yang baik, nah, ditanya presentasi yang baik itu yang gimana? Ayo, kembali lagi nggak boleh lebih dari 54 detik. Ayo belajar. Jangan tidak boleh lebih dari sekian. Silakan teman-teman. Silahkan. Nomor, nomor. Masih ada yang mau masuk nih.
Oke, nomor 23 jawabannya adalah Anda minta alasan. Oh, Anda memuat yang bagi itu ini. Nah, inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Jadi Anda menjelaskannya saja. Mengambil yang intinya-intinya saja. Kemudian nomor 24 silakan. Nomor 24 ingat gak boleh lebih dari 54 detik. Gak boleh lebih dari itu. Silakan teman-teman. Nomor 24 silakan. 24 silakan. Udah ada, main banyak. Ya, main banyak nih. 9:10. Oke, di kantor kan kerja. Anda harus mencari kebenaran dulu. Jangan Anda harus tahu data. Ya, orang nggak boleh langsung. Harus ada berdasarkan data. Nomor 25 dikumpulkan oleh atasan untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian saat Anda diminta atasan untuk memberikan tanggapan terhadap perusahaan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda, ya biarin aja, nah, nggak apa-apa. Siapa yang mengharuskan? Biarin aja lah, wong dunia. Anda, Anda harus kalau ya gini, mana yang paling bisa nahan emosi? Yo. Mana yang menunjukkan bahwa di sini Anda tidak boleh beremosi, nggak boleh beremosi. Mana dari pilihan ini yang tidak beremosi? Emosi. Jawabannya yang ini, jawabannya ya biarin aja, nyengir aja kalau ada orang yang kayak gitu. Nggak boleh emosi. Kalau ini kan seharusnya itu udah emosi, ya. Oh, harusnya dia yang emosi, udah emosi. Ya biarin aja. Dengar kalau ada orang ya kita dengar, kita berhenti. Kita yang berhenti. Kalau orang ngobrol, ya udah kita tanggapi. Nanti setelah dia selesai baru kita tanggapi. Masalah orang lain nggak punya etika, bodo amat itu urusan orang. Tapi etikanya seperti itu. 26, 26. Silakan 26. 26 teman-teman. Panjang ini. Kalau panjang Anda kemarin belum belum diajarin ya. Kalau Anda soalnya panjang, ini tutup. Nah, seakan-akan agak lihat salah nutupnya. Mana yang nggak lihat? Oh ini nih. Kalau soal panjang, supaya tidak bolak-balik, Anda pilih jawabannya saja. Yang terbaik apa yang terbaik? Jadi nggak lihat dulu soalnya, tapi langsung pilih jawaban aja. Kalau panjang-panjang ya. Kalau panjang-panjang baca 2 kali itu menghabiskan waktu itu. Ada yang kemarin di ujian kemarin seperti itu ada bolak-balik baca sehingga nggak cukup waktunya. Ada nggak? Kalau panjang seperti itu tutup aja, nggak usah dibaca ininya. Makanya saya nggak bisa baca. Sekarang kita lihat kesempatan terus sampai ia berubah menunjukkan performa. Memberikan kesempatan karena setiap berhak. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Memberhentikannya karyawan yang bermasalah tersebut karena bekerja tidak dengan baik. Jawabannya kira-kira apa? Kalau Anda jadi bos, Anda akan ambil apa? Kira-kira jawaban Anda. Kenapa jadi ke sini? C atau D? C atau D? C atau D? Jawabannya C atau D? Yang B nggak ke bawah. C atau D? Ya, kalau Anda harus tegas, bukan masa terpaksa atau tidak terpaksa, tapi Anda harus ikut kepentingan jauh lebih bagus, tapi semua harus terdokumentasi. Gitu ya. Jadi Anda boleh bertindak tegas karena di sini apa? Coba perhatikan. Di sini dia nih sudah berkali-kali pekerjaan tertunda, buruk hasilnya,
Kemudian sudah diberikan sudah disuruh diberi kesempatan berkali-kali untuk pelatihan dan lain sebagainya. Berarti memberhentikan memasukkan semua keputusan sampai terdokumentasi. Jangan sampai ada digugat orang. Jadi gitu ya, teman-teman. Kalau Anda berlatih sekarang, berlatih jangan dulu ini. Sekarang nomor 27, pilih jawaban tanpa harus melihat soal. Pilih jawaban tanpa harus melihat pernyataannya. Ayo, nomor 27 apa jawabannya? Kira-kira mana tanpa melihat apa yang jadi pernyataannya? Kita berlatih. Kenapa harus berlatih demikian? Karena soal di ujian panjang-panjang, betul ya? Pernyataannya panjang-panjang ya? Makanya kita langsung aja pilih jawaban yang paling menguntungkan, yang paling baik untuk organisasi. Panjang-panjang kan? Jawabannya, oh, ini kan sudah pintar ini. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Mana barusan? Kita atasin dulu nih, susah. Nah, jawabannya adalah ini. Ya, bisa. Jadi, Anda bisa menghemat waktu untuk mengisi soal. Kita lihat. Nah, di sistem kerja mempengaruhi karyawan. Sebagai atasan, mencoba berpikir memandang masa tersebut, menganalisis setiap karyawan. Nah, berarti meminta masukan mereka, merevisi perlunya, dan kita harus mengajak mereka. Oke, nomor 28 sama. Saya tutup lagi dulu. Ayo, 28. Kita blind method. Silakan pilih jawaban yang paling benar, pilih jawaban yang paling menguntungkan bagi organisasi. Cari saja. Kuncinya gitu aja kok. Cari jawaban yang paling menguntungkan bagi organisasi. Pilih jawaban yang paling menguntungkan bagi organisasi. Ayo, jawabannya apa? 28. Lah, malah soal. 28 jawabannya adalah eh. Ya, Anda harus memikirkan cara efektif ini jawabannya. Coba aja kita lihat. Menyelesaikan sebuah masalah, tapi dengan baik. Namun tengah jalan penyelesaian berikan kurang optimal. Berarti Anda cari yang lain. 29. Ayo 29. Nah, gimana? Apa 29? Ya Anda nanti kalau ada soal nanti Anda latihan dengan cara tertutup seperti tadi, ya. Berarti ya jawabannya yang paling ideal adalah ini. Berempati, memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Nomor 30 jawabannya. Yuk, ini bagaimana kemampuan Anda berinovasi. Bagaimana nomor 30? Ayah, bahwa, ayo, yuk. Bagaimana nomor 30? Untuk bisa berinovasi.
Berinovasi. Berinovasi. Inovasi nomor berarti Anda, ayo coba kita lihat C atau D? C atau E? C atau E? Jawabannya C atau E? C atau E? Ayo kita lihat C atau E? C atau E? Melihat kondisi yang ada dan saya menyesuaikannya dengan ya, memikirkan penyelesaian sekiranya cocok bisa dijelaskan kemampuan saya dan mispersat. Ini menggunakan sumber daya yang ada. Dia nomor 31, 31 dimutasi, dimutasi. Kalau Anda jadi bos, apa yang pertama kali dilakukan oleh seorang anak buah yang baru saja dipindah oleh Anda? Harusnya apa yang harus dilakukan ke anak buahnya? Nah, apa yang harus dilakukan ke anak buahnya? Ayo, nomor 31. Yuk, ayo, ayo. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap Nomor 31, silakan. Yang pertama kali yang di Anda dengungkan adalah visi misi. Anda mau kemana bawa bawa gerbong itu, ya kan? Gimana mereka akan jadi loyal kalau dia sendiri mereka tidak tahu mau kemana. Orang itu butuh penjelasan. Jadi tentukan dulu visi target kita mau ke sini, maka harus sini, maka harus begini, 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 begini. Baru ada loyal di sana. Ya, jadi jawabnya adalah E jawabannya. Kemudian nomor 32. Usia pensiun nih. Ini menunjukkan bahwa Anda akan terus mengembangkan diri tanpa dibatasi oleh usia. Mana yang paling dipilih? Pengembangan diri ini. Tanpa harus dibatasi usia. Tapi Anda pengembangan diri. Mengembangkan diri. Bagaimana mengembangkan diri? Membuka usaha kecilan, menghabiskan hari tua dengan masuk cucu. Bagus, bagus. Norma, bagus. Nomor A bagus. Tapi yang memiliki dampak luar yang lebih besar mana? Yang dampak lebih besar yang mana? Ya, Anda harus berdampak pada bukan hanya untuk keluarga, tapi harus memberi dampak pada yang lain. Ini jauh lebih bagus. Ya, jadi Anda membuat lapangan kerja, itu dampaknya jauh daripada ini hanya untuk usaha kecil-kecilan di rumah. Oke, 33. Ayo, pemanasan global harus ngapain katanya. Pak, ini urusannya dengan eh, efek rumah kaca. Efek rumah kaca berefek. Rumah kaca berefek. Jadi jawabannya apa, teman-teman? Nomor 33. Ada C, ada A. Waduh. Seorang ASN. Kira-kira kenapa efek rumah kaca itu disebabkan karena transportasi, lebih banyaknya transportasi ya. Dengan transportasi. Jadi Anda tidak bepergian itu dapat mengurangi dampak dari rumah kaca ini dunia akibat polusi. Ya, nomor 34. Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa tim. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang Anda lakukan. Yang Anda lakukan. Berarti Anda sebagai bos dong.
Berarti apa? Kalau jadi bos, anak buahmu adalah tanggung jawabmu. Ya. Tapi Anda tidak boleh sikapnya otoriter. Maka Anda harus demokratis. Mana yang menunjukkan demokratis tapi menyelesaikan masalah. Yo, jangan dulu dikeluarin. Anda kalau dikeluarin dari tim, Anda berarti harus ngambil keputusan ini. Tapi Anda dulu ini dulu. Jangan ke atasan, karena atasan sudah memberitahukan. Ini yang dilakukan oleh Anda. Berarti Anda sebagai bos dong. Sebagai bos. Berarti Anda membicarakan sebagai bos yang bagus, demokratis. Anda bicara dengan rekan yang lain untuk mengambil sikap. Jadi keputusannya adalah keputusan semua orang, bukan keputusan Anda. Diskusi, keputusan itu semua orang, tapi yang memutuskan itu Anda. Ya. Kemudian nomor 35. Anda divisi Anda. Ya, divisi Anda berarti Anda bosnya ya. Kemudian ketika berlangsung orang kerja Anda mengusulkan sebuah ide yang menurut sangat baik, namun menurut Anda atas berisiko besar jika tetap dilakukan. Jika Anda ketika Anda memberi tanggapan, namun tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan dia tidak mau gagasan. Kalau Anda sebagai bos, apa yang Anda lakukan? Kalau bos, Anda jadi bos, apa yang harus Anda lakukan? Mengajak bicara santai, ngomong diskusi kok santai. Kemana aja, keburu, kemana? Jawabannya adalah ini. Oke, teman-teman silakan hitung dari 1 sampai 35 benar berapa? Mudah-mudahan. Ingat target Anda benar itu harus berapa? Target Anda benar itu harus benar 85%. Itu target. Minimal, minimal, minimal 85%. Jadi kalau dari 35 berarti Anda harus benar berapa nih? 35. 35 kali 0,85. Harus benar 30. Nah, harus benar 30. Nah, berarti aman ini kalau benar 30. 26. Ada 26. 26. Berarti apa? 26 Bu Sopi bagus. Nah, saya bagus 24 tuh. 26. Minimal 30 nih ya. Targetnya 85. Sama teknis pun 85 ya. Begitu teman-teman, nanti rekamannya akan saya berikan kepada Anda. Bagi teman-teman yang nggak bisa hadir, nanti saya rekam berikan. Dan untuk nanti saya lihat dulu ya untuk apakah nanti Anda cek aja di grup materi umum, apakah ada kan Zoom subuh itu Senin sampai Kamis ya. Apakah ada saya memberikan tambahan? Nanti cek aja. Biasanya kalau saya nggak sakit, saya kasih tambahan. Kenapa? Eh, habis subuh itu nggak boleh tidur lagi. Makanya saya lebih baik ngasih ilmu saja. Hanya mungkin besok kalau nggak ada halangan, saya kasih tambahan besok. Berarti besok berarti kita masuk ke cairan, masih membahas cairan. Yang belum selesai kita cairan. Bagian ketiga cairan bagian ketiga. Bagian satu, bagian kedua sudah ada di materi umum. Ya, bagian. Jadi eh, kalau besok tidak ada halangan, insya Allah ya besok tambahan. Karena kayaknya cairan harus dituntaskan. Karena kalau nanti Senin, Senin malah Idul Adha ya. Idul Adha. Nanti lupa itu, lupa repot gitu kan. Kalau sudah lupa kan repot. Ya, itu dulu teman-teman untuk malam ini. Besok insya Allah besok ada Jum subuh melanjutkan yang kemarin, yang tadi pagi tentang cairan. Masih tentang cairan. Karena tadi ada permintaan untuk diulang cara menghitung cairan.
Terima kasih teman-teman untuk malam ini. Semoga ada manfaatnya. Ingat tadi yang sudah saya berikan, Anda pahami latihan dan latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.